Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kalau terang, niki kalau sekali mukadimah. Niki hadis, niki kalau bolak-balik yang diyakini ulama seluruh dunia ashaful kutub ba'dal Quran Bukhari napa. Kita sering dengar entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlishon biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu, sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlishon biha napa? Selalu kelihatan kamu wallahi zaitan laqa. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim gini ku zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah wa in zana wa in sarqa senajan to ya tau gento tau nyolong. Nabi jawab ya wa in zana wa in sarqa senajan to tau gento tau nyolong. Abu Dzar cek protes, mosok Nabi wa in zana wa in sarqa ya wa in zana wa in sarqa. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan, "Wes Abu Dzar kowe seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril." Sampai istilah ning bahasa Arab wa in rahima anfu Abu Dzar. Oh, 2 sari rong grumpung kandhani gak langsung muni ya dari Kanjeng Nabi. Lan kula termasuk kiai sing meyakini misonu setengah sunnah. Kalau Nabi wis sering misoh gitu biasa. Lho nggih teng hadis biasa wae lak wae sak niku maknane nggih cilaka sira wae. Nabi ku nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat kaummu. Cek siale mbok ndak anak kowe. Kok diterangno gak paham. Mbok Nabi ne yo dadi sopan kabeh. Adane artine biasa Nabi. Iki biasa misoh biasa. Lah Nabi Ibrahim iki biasa misoh. Ufil lakum wa lima ta'buduna. Ufil artine lho. Ya jancuk wae golongane ngono. Golongane wis wae ngoten. Abu Dzar bantah terus dari Kanjeng Nabi, wa in rahima'an wa Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar irunge grumpung ya. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar wis coplok lah penting lego aku bantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya. Dan ini harus sampai pegang formal apa? Riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi ya atau hakikatul maklum. Ya dari segi riwayat niki rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Ini mengundang apa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon nggih pengumuman nggih, pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh dakhalal wong sing yes, wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dijotos nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, kadang-kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, masjid lah pokoke qala la ilaha illallah, gentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah jotos. Menawa kan Umar ya pinter ini. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteke sing salah paham. Dadi jotos ae. Bareng takon ning Kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah ngono? Jare Kanjeng Nabi, "Yo, aku sing ngongkon." Abu Hurairah cerita, "Tapi kula dijotos ya Rasulullah." Akhirnya takok Umar, "Kok mbok jotos piye?" Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakholihim ya malun. Mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakholihim ya nak ngono diajarno. Jadi ki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafarahe dijotos. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nak riwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya nganti banget.
Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakol. Ya sudah, jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklum. Kalau nanti tangkil Hansa, gak ngono Gus. Umar itu dari sahabat kok wani Nabi ini, canggemu. Umar itu ya sahabat, tapi mertuanya. Boyo ngaji ku mikir ya Umar itu sahabat tapi apa? Mertuanya. Nah, mertua kan di mantu sih. Gus, aku mau buka kuya, aku yo kayak kuya. Saya sahabat kok wani Kanjeng. Nah, ya Pak. Mantunya apa? Kandani mertuanya yang nurut, hafal iki. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini ku Bukhari apa? Muslim. Buat takon ulama Wahabi si Allah nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad. Ini ku pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didhawuhna ning gone Abu Hurairah. Pokoke mangkola la ilaha iku haramahu alam, gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, ya, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, apalah ubasyiru binnas, ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Apalah ubasyiru binnas, ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yatasiru. Aja umum nongko uang terus lampati ngamal, mau mentang-mentang tak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Selama mata kelerek-kelerek. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikakno nek wong ape mati ora digo pidato, paham gitu. Lupun sampean ngerti ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'ad mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Saat tuman mergo wedi dosa kitmanun. Jika mulai angkatan sahabat tabiin ini kira cerita ana hadis iki ngenteni meh mati, paham ya? Ora go modal beda. Saiki mboten enten etika ngoten mboten. Sing pidato mergo ora paham, aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Wong dene dhewe yang ngutip, sing rungokne tambah ora paham. Wis ora paham seneng mergo mlebu swargamu murah cocok gak paham. Jadi ku asal usule. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhala jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhala jannah. Makanya Nabi bisa mati Umar, faqal lihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah, manusia biar saja. Enggak usah ngendikani begitu, mari enak-enakan. Enggak usah ngamal mergo mentang-mentang wis sekolah la ilaha illallah. Itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabiin sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi, yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman Edan ini juga modal beda. Mulane kadang bener riwayat zaman akhiru kasirun kutoba qalilun ulama itu. Sing tukang pidato akeh, ulama emosi. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama itu iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris, tapi cara menyebarkan agama bener ora tau sinau. Lah dina mlepuk ping 3 le sinau kapan? Paham? Mesti kok pidato ping iku lek mutolak aku kapan? Gua boten ate pengajian teko, mbok tampa kula ngundang pengajian iki boten ate. Omong terkenal. Oh tenan. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kula, mesti kula nuwun tenan. Ampun tenan. Ya itu juga kula nggih sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah pidato. Sing undang dosa. Paham? Undang dosa. Kula sering diundang yang tak omong, iku juga gambar ulama kon pidato. Tapi ini gue kersane wonten ulama sing pidato. Dosa. Ora niat ngaji ngene gak gelem ya wis. Ulama gambar untuk pidato ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqal lihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Jika Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mau
mautihi ta'atuman karena takut kitmanul ilmi, meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan muat murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan muat kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu muat tidak menteri. Tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento, mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gento. Mentang-mentang mengkolelewah dakhalal. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna. Termasuk pertimbangan fakholihim ya'malu. Terus nomor 2, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang nonton ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kulon moto ya, diskusi ini udah perdebatan ini kali jago bejo jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar, daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud be bathuk be tangan. Jasad tem sampean kuntek. Ora ana sing crito kowe nak sujud mergo jasad itu mbok sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu ning Irak. Yang jelas yang mulang gak satem ora menangi. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Aku ora ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti memang tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh itu napa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh ini kan ilmu ketawarai ya betul. Kalau dosen, zaman betul itu guru waras maksudnya ya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kalau nu mau merasa sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ada sekarang hikam, wong rata muka safar rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ora butuh gunung kidul barang, roh ora butuh rapi. Paham kan? Ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham?
Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam, akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal ruwet to, roh melok. Paham itu? Dadi roh ku napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Alhasil muniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo kok adanu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen to, Pak. Karena iki tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terawon cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Jadi ya kentur. Pak kali coba mantan preman jak debat terus ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat ini biar iso. Premane kumat. Ya sam preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantan preman pasar rukat terus jadi sahabat top debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jalur keputusan Nabi bareng diputusno Nabi cek mamang ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad dikai keputusan tapi mamang cara kowe iki ambek Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi cek mamang meneh takok Umar. Apa malah kok mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Ndane iki. Entah dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali juga. Gak percaya wis kandhani. Ora mesti ali jangan ada ora apa patene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi Muslim. Ali itu Gusdur. Ali Gusdur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gusdur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacaran, maksud jangan ada cerita besok. Wah ruwet, terus malah dalil dinalina tubuh syahwat minan. Iya pondok ketemu pelaturan lah. Paham ya, ruwet tau. Mana jogeman, jadi kiai pinter teman-teman itu jogeman. Jadi biasa, wae ono syariate sithik-sithik. Sing kemana santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung, sing ono rasane lah dunya ono napa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat.
Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kados Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, ya. Bilal ki seneng ae. Godan nalqal akhibah Muhammad dan wakisbah. Kalau nak mati malah senang loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa. Kowe nek klambi pangeran ora ora tentora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang? Wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan yo dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Baru betul. Lha iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu ada kok sampean-sampean. Sisi mesti rakramat. Modelnya itu ada di dua, bingung. Urip orang syariat itu apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhnya menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Ngene meriang nang ngono. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumbu dina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur son-sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku lho mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diuji menatari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar. Dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ayat. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman Rasul itu terperata arani muka sapa. Gitu biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan, gitu kenal. Jadi gitu biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya legus neng dunia santai ini mau turun tani mati, neng legus kok repot. Jawaban gula terus enak.
Sampai dari wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati yo saiki iku. Selasa ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malaikat, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa iradatillah. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijine ini. Napa cara napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa isbun udmiyat wa fi sabilillahi ma laqitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue fisabilillah ayo wis balik ning gak bisa tembus. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kan ngeluh paham tak? Paham apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Malah kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kulo asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kulo nak ngobatno ndak lebih 50%. Karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-belani? Entek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan ini mukul geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja.
Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya. Saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawar atau dipengaruhi di masa depan sama ane. Kalau kulo kan sawangane cara teori di masa. Misalnya kulo rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repera mesti iso marisi anak. Apa mana nak 10 juta tak ada beberapa malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibang 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti bisa. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara fisik ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro gitu berubah. Gusti separuh kalau ngelakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih lagi separuh kalau lakoni apa? Jadi kula tetap buat ngarah obat 100%. Tapi orang arah berubah dong kula tiang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berubah. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang gede guyon nak. Wahal lagi illa usbuun udwiyat ora apa dirisi sing gak melok-melok. Nah, bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Malah Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya lho, ora kok ra salate lho, maksudnya kok nang anut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyur dan khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, niku kira-kira dulu wahsi rak wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak ngalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham nggih maksud apa? Wis sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ke pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah. Karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk dia loh. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun dia tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria ya itu dicincang betul oleh orang Yahudi. Matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kula ajari nak
Mati itu gak problem. Ya ini kalau urip mati lho. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang? Aku itu ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jupuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikat maut cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok sin. Jangan ngono dadi nak anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Paham? Yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak krasa. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Itu disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya napa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbun itu apa? Dari kiai qalbun itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah nek liver apa kabidun niku akal-akalan aja mbok ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, momene sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Ora usah melok mikir, utek wis entek go mikir duit. Sing mahasiswa sok mikir men pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi kembe utang mbek kredit. Mangane anut kula mawon, kula ora pati bingung urusan donya, rada orisinal lah. Kaya kula barang rada orisinal. Hanya tingkat i'rabnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pembuatan parah. Wong kula dari wong dipengaruhi ora roh. Dari wong kula ngalim ora roh wis mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ketikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajha. Lah selain roh itu sek. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan sek. Yaitu disebut kulir ruhu min amri. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan, khalqu dengan amru itu beda. Jadi tenggene Ghazali disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh. Ala ini ngolawi tetap di Allah al khalqu tawi khalqu penciptaan dan itu terkait jasad wal amru. Roh karena kulir ruhu tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Mulane kula nate ditanggapi.
Makanya kula nu syukur, bae kula ulama sing rada ngawur lah, wae kula mantep disayang Kanjeng Nabi. Mergo sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk kula, jelas termasuk kula. Kula tak angen-angen. Kula kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan ning alam malakut ning langit dolanan. Tak angen-angen niku yo, pancen nek ning alam roh mungkin sedanten. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang muka syafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko ruhen mlebu jendela wis ra iso, alam fisikku gampang. Kalau boleh ra iso. Paham ya? Tapi alam roh itu melintasi batas ruang dan ya itu ada penyair dari India. Dia iman dengan Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris ya nabi, tapi rumah saku wong egois. Mergo teng cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin roh swarga. Barang mbek pangeran didono neraka ampun-ampun dono swarga. Perjanjiane mbek pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok Idris kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti, wah jenenge wisata nggih mulai to Gusti. Lah ya kowe ora ngayahe. Wis swarga tinggal mestine kowe sampeyan mati terus lebu. Kalau ini wisata tak didono tok tapi kayak kudu kemulai ya. Nggih. Walhasil ana cerita dan Nabi itu ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi tak bodoh di pangeran. Lha iki cerita wonten kitabe maksudnya. Dia tak ana sok ta ora gak ada mikir ngono, mikir dunya, ada mikir ngono barang engkek maksudnya. Walhasil akhirnya barang istitokno. Terus kecek pelengahan. Sandal golok kari. Barang wis mlebu nang cupuk. Dicupuk digolek kanthi saiki ora ketemu. Mulane Nabi itu dianti saiki ning swarga. Warga perjanjiane golek sandal cupuk swarga ora ketemu. Nate direng to. Mulane Nabi sak ning swarga sinten? Nabi itu. Wis golek sandal. Wah, cari terkenal. Yo, udah cerita ini kon. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan ya Nabi Muhammad. Tak angen-angen paling bener Nabi Muhammad. Ora krana kula umat, tak angen-angen Mas. Kula lho umpama kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Yo, mlaku-mlaku ning langit misal. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misalnya ning langit non pemandangan indah, no jabarjat, fakus sahama, usah istilah, pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nak diwalik nganggo teori iradatullah. Wong ning kene ganteng-ganteng, do maca tasbih wajar raine semorong wajar nang jenenge ra bingung. Nang donya iku wong do bingung, ora ngerti duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artine umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi yo seneng mergo dianggap mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malaku ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh kajen. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe iki. Artinya bagi mereka sing darani mlaku-mlaku roh alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam do. Padha bagi wong sing ning donya sing darani mlaku-mlaku ning alam. Tapi kesimpulannya akan sama. Engko kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Sehingga Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya iso Allahu Akbar subhanallah. Mun pengiran iku gawe, kowe pancen anta abdi hakon. Mak kowe pancen nabiku tenan jos tenan iki. Ora gampang ning pengiran Mas Rukin. Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, Pak. Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham nggih? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten, sama semua. Wah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadilu bisain inni arwaha fi kulli syai. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu.
Mara'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qablah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran sikap. Lho Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Fuad Allah gawe Fuad. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu juga wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama wah, mulane kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran. Ya Yazid, kowe sira swarga sampun, ron rokok sampun. Kowe gawok seneng. Nggih seneng mergo niku ciptaane jeneng. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas jenengan damel panas. Swarga api nggih jenengan kaya. Ya ngono. Lah maksud tempi iki pokoke tetep sing penting jenengan. Liyane iku dhe sifat kabeh mergo jenengan ka. Ya tentunya nggih ngoten. Mulane Abu Yazid terus bali ning donya nggih tenang mau. Mulane Kanjeng Nabi itu seorang nabi sing tenang ning dunia, tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya nyiksa ini kerajaannya jeneng. Kalau saat ini turu Gusti, turu gitu termasuk ayatnya kekuasaannya napa jenengan. Mulane dari kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi kanjeng Nabi wae esuk nyekseni pangeran, sore nyekseni pangeran, roh Jibril nyekseni kekuasaane pangeran, roh Ruhin nyekseni kekuasaane pangeran. Sehingga dekne ra perlu kelangan sandal kok Nabi ora perlu bodoni pangeran. Kita kenapa Nabi itu ora mulai. Mergo sandal ditinggal bareng digoleki ora ketemu. Ya kok ono cerita ngono. Mangane, jare sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih. Wong ki kuno-kuno nak gawe fiksi kelas tok swarga ke alam-alam. Luwih seru, petualangane lho napa? Ora trimo nenek sihir. Paham ya? Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria, kayak sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaroko. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter Kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikra wa wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Paham nggih. Mulane Abu Dzar iku goblok, paham nggih. Paham nggih. Dadi nek mulane kuwi nerangno telung pacot, paham nggih. Berarti kowe ora mukmin sing dzikra wajilat wong dzikra, wong kok iso zina. Wong mengkeret ora iso apa? Zina, paham nggih. Mulane nang ngaji kowe bejo ketemu lama ulun bejo kudu syukur. Mboten iki tenan kudu syukur. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kalau kan si apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya itu. Mboten iki tenan, mboten iki tahadus bi nikmat. Paham ya? Tapi piye wae tak iya dikira wae wajilat dulu. Mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nasta'inuka bi'annaka alhamda la ilaha illa anta al-hannan al-manan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka ya Allah wa nasta'inu bika ya Allah wa nas'aluka ya Allah bi'annaka alhamda la ilaha illa anta al-hannan al-manan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram.
An-narisa nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ya Allah hatta radita ya Allah. Lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma syaitan syai'in ba'd. Allahumma ya Allah, a'inna ya Allah di umuri dunyana wa dinina wa a'inna ya walil umuri kulliha ya Allah. Anta ya Allah askantana fi hadid dar ya Allah. Fa kunta ya Allah qad abtana ilaika ya Allah. Faqdirna ya Allah wa qaddirna minal abidina laka wa minal musyahidina li ayatika ya wal mukirrina bi ubudiyatina ya Allah. Uluhiyatan minka wa satwatan minka wa jabarutan minka. Hatta la nara wa la nasma'a wa la nataliza illa bika ya Allah ya Haqqu ya Somad. Allahumma farijal hamdi wa kashifal hamdi jika da'watil muqarrin. Anta tarhamuna rahmanad dunya wal akhirati. Farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak. Rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.